Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Jangan bikin logika sendiri, ya kan? Ya, termasuk tentang nyusun saf misalnya, tentang siapa yang khutbah Jumat. Silahkan. Ini yang dari ayat ada turun nih. Sudah, ayatnya ada turun jelas, amalkan. Apa maksud ayat itu? Ya, keterangan Nabi. Praktek Nabi bagaimana? Samaan wa ta'ah. Jadi kalau kata Nabi yang khutbah laki-laki, laki-laki. Ketika dihadirkan perempuan, berarti menyalahi Nabi itu. Dan bermaksiat pada Nabi bahaya, gitu kan? Itu bahaya sekali. Nggak bisa dengan mengatakan, wah ini mazhabnya uah. Nggak boleh begitu, gitu kan? Wah, sesuai dengan pemikiran, kita nggak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya kesetaraan gender. Itu kan pemikiran Anda. Ya kan? Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini dipraktikkan dengan pandangan masing-masing, maka ada berapa banyak versi yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita dengan sesuatu yang sudah terjaga, manhaj dan manhaj untuk kita memilih yang sesuai kemudahan, tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah, dalam beribadah, sekaligus menjaga originalitas agama ini, sekaligus menunjukkan kebenaran Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba mengenal Allah lebih dekat dan berpotensi menjadi taat dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Agama itu sudah Allah tetapkan, ya, bukan dihadirkan berdasarkan kreativitas manusia. Kalau berdasarkan kreativitas manusia, nanti setiap orang itu punya versinya masing-masing. Karena itu Allah atur. Jelas ya? Nah, berbagai macam hal yang tadi ditampilkan, satu pilihan, satu cara, satu dalil, satu manhaj. Beragam pilihan dalam konteks kerangka yang sama, ya kan? Dalam satu mazhab diberikan pilihan, dalam satu manhaj diberikan pilihan-pilihan untuk memudahkan, ya kan? Maka itu tetap kerangkanya satu kesatuan utuh, ya kan? Yang Allah telah tetapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat kita memilih itu, sesuai dengan urutan-urutan, ketentuan dalilnya, petunjuknya. Oh ini, saya mau pilih yang pakai lutut. Ya, karena ini ada pilihannya, ada dalilnya, ada sanadnya tersambung pada Rasulullah dibenarkan. Saya mau pakai telapak tangan. Ini dalilnya, ini ada urutannya, tahu cara menyimpulkannya, ya kan? Tahu cara mengkonstruksikannya sampai keluar konstruksi hukumnya misalnya, ya kan? Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, at-tariqul ladzi yasluquhu, ya kan? Salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan untuk dipraktekkan, itu dalam bahasa Arab disebut mazhab namanya. Oke, apa namanya? Mazhab. Ma dhahaba ilaihi syakhs atau dhahib. Ya, apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dia praktekkan. Jelas di sini ya? Maka dari manhaj itu, semua manhaj, ya, baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud. Baik itu yang kemudian misalnya dalam sholat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali, ya kan? Silahkan, itu semua manhaj. Ketika dipraktekkan pilih salah satu. Tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ, ya kan? Baik, ketika diikuti itulah mazhab namanya. Maka semua ini dipelajari oleh para ulama kita dari kalangan sahabat, belajar dari Nabi SAW, diikuti oleh tabi'in, belajar dari sahabat, diikuti terus sesuai pakemnya itu, ya. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan, ya kan? Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 Hijrah. Itu walaupun mereka hebat mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan, ya kan? Baik, jadi ketika memilih Bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i pilih saya keraskan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih saya nggak baca, ya kan? Terus Imam Ahmad pilih saya yang disirkan saja, karena nggak mungkin praktekkan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat, gitu kan? Ya, sama persis ketika membaca Quran dalam sholat misalnya, pilih salah satu riwayat untuk memudahkan, ya? Maka ketika memilih itu disebut dengan madhab. Jelas? Maka kita kenal madhab Abu Hanifah, Hanafi, madhab Imam Malik, Maliki, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Baik, nah pilihan itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran ulamanya, bukan. Ini bukan karena Imam Syafi'i ini merekayasa sesuatu diikuti di kelompoknya, bukan. Ya, pilihan itu dipilih berdasarkan konstruksi
yang dipahami dari dalil-dalil, contohnya ada, dipilih salah satu. Dan itu, memilih itu ketika dipraktekkan dan diajarkan, itu ada kualifikasi ilmunya. Bukan sembarangan. Ya. Jadi ketika seseorang disebut dengan imam, apalagi mujtahid misalnya, ada kemampuan-kemampuan yang telah disepakati oleh para ulama, dan jadi syarat seseorang itu bisa kemudian membuat sebuah putusan yang dengan putusan itu dibenarkan. Tahu ilmunya, kefikihannya, penguasaan bahasanya, ya, tingkat penguasaan sosialnya, fikihnya, usul fikihnya, konstruksi hukumnya, cabang-cabang semua ilmu terkumpul pada dirinya, sehingga bisa memilih dan menetapkan mana yang akan dipraktikkan dengan semua akumulasi keilmuannya. Baik itu yang sifatnya langsung, ataupun dengan isyarat-isyarat yang menjadi kaidah, yang dengan kaidah itu bisa dipraktikkan dalam setiap masa, setiap waktu, dan setiap pergantian zaman. Maka saat kita mengenal mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Siapa itu Abu Hanifah? Ya kan? Mazhabnya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Ya, jadi ketika mereka semua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengajarkan kepada kita lewat rumusan-rumusan yang mereka susun dalam kitab-kitab sampai kepada kita, itu bukan sekedar pemikiran-pemikiran mereka, itu bukan pemikiran. Ya, tapi itu akumulasi dari semua informasi yang mereka terima, dan dengan kepakaran mereka pahami, disampaikan kepada kita, lalu dipraktekkan oleh kita menjadi bagian dari konteks kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang menjaga cara kita beribadah sesuai dengan sanad ilmunya dan sampai kepada Nabi. Ya, jadi kalau kita belajar tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, gak akan keluar dari tuntunan mereka tadi, karena semua yang kita pelajari tersambung ke mereka, dan semua yang mereka dapatkan tersambung ke Rasulullah SAW. Kalau kita gali semuanya itu, itulah manhaj, itulah madhab. Jadi madhab bisa jadi berbeda karena cenderung memilih apa yang nyaman untuk kita praktekkan. Tapi pilihan itu bukan berdasarkan logika-logika seseorang atau keinginan pribadi seseorang, tetap diikat oleh paket hukum yang kita tidak bisa keluar darinya. Sepanjang itu sudah pokok, ya, pakemnya sudah diatur. Nah, maka di sini Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran. Ya, ini populer sekali kaidahnya. Apa kata beliau? Kan? Ma jaa 'anillahi subhanahu wa ta'ala fadr ra'si wal 'ainain. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti patuh mutlak, akal mesti ikut, pandangan kita mesti ikut semuanya. Gak ada di situ pikiran-pikiran kita untuk menyalahi dan sebagainya. Patuh aja, sempurna. Wa ma jaa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasam'an wa ta'ata. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi dari apa yang telah Allah tetapkan itu Nabi jelaskan, maka dengar dan patuh. Wa ma jaa an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabati ridwanullahi alaihim fatakhayyarna min aqwalihim wa lam nakhruj anhum. Apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka jelaskan itu, maka silahkan kita pilih sesuai ikhtiar kita, tapi jangan keluar dari pakem penjelasan mereka. Itu maksudnya. Ya, boleh. Jadi tadi ada bismillahirrahmanirrahim, ada misalnya 3 sampai 4 cara. Dijaharkan, disirkan, dibaca ya dengan keras, tidak dibaca dengan silent, tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca jaharkan pertama, selanjutnya tidak. Ya kan? Dapat kita semua riwayat itu dari para sahabat terkumpul. Lalu kita pilih salah satu, karena nggak mungkin kita praktekkan keempat-empatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin kan? Kan? Pilih salah satu. Itu yang dimaksudkan. Silahkan kita pilih sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kita dapatkan yang nyaman untuk bisa kita praktekkan, tapi tidak keluar dari ketentuan itu. Jadi jangan bikin logika sendiri, ya kan? Ya, termasuk tentang nyusun saf misalnya, tentang siapa yang khutbah Jumat. Silahkan. Ini yang dari ayat ada turun nih. Sudah, ayatnya ada turun jelas, amalkan. Apa maksud ayat itu? Lihat keterangan Nabi. Praktek Nabi bagaimana? Sam'an wa ta'ah. Kalau kata Nabi yang khutbah laki-laki, laki-laki. Ketika dihadirkan perempuan berarti menyalahi Nabi itu. Dan bermaksiat pada Nabi bahaya, gitu kan? Itu bahaya sekali. Baik, bagaimana cara nyusun saf? Nabi aturkan. Lalu sahabat memberikan penjelasan lebih terang kepada kita, ya, dari apa yang didapatkan dari Nabi. Nabi jelas kepada mereka, tapi kan kita nggak bisa mengakses Nabi. Maka dari sahabat kita mendapatkan, ya, dari mana kita kan nggak bisa langsung ke sahabat. Dapat kemudian tabi'in diteruskan sampai ke kita. Itulah yang disebut dengan sanad. Makanya Imam Muslim memulai dengan babul isnad dalam Sahih Muslimnya. Nah, setelah generasi sahabat ada tabi'in. Maka kalau yang datang dari tabi'in, apa kata Imam Abu Hanifah? Hum rijal wa nahnu rijal. Kan? Mereka rijal, maksudnya apa? Rijal itu jamak dari kata rajul, artinya sosok yang sudah kuat. Kalau dalam bab ilmu,
kuat, punya kemampuan menganalisis, punya kemampuan menyimpulkan, punya bekal ilmu yang sangat luar biasa, sehingga memahami dengan sempurna sesuai dengan kepakarannya dan bisa mengambil keputusan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, hum rijal, kalau mereka punya kemampuan seperti itu, wa nahnu rijal, kita pun sama-sama punya kemampuan. Tapi yang dimaksud itu, Abu Hanifah itu levelnya sama, bukan beda level. Coba sekarang, dari pengertian kelompok misalnya, ini kan semua ulama menafsirkan demikian. Satu, Imam Abu Hanifah itu kan tabi'in. Beliau tuh berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau menilai level yang sama. Ya, dalam komunitasnya. Kalau mereka tabi'in, saya pun tabi'in, gitulah. Ya. Kalau mereka hafal Quran, saya pun hafal Quran. Kalau mereka paham fikih, saya pun paham fikih. Nah, ilmu yang mereka miliki, saya juga punya itu. Jadi levelnya setara di sini. Itu yang dimaksud hum rijal wa nahnu rijal. Jelas ya? Jadi ada kesetaraan dalam bab keilmuan, ada bab kesetaraan dalam satu generasi, kan? Nah ini kalau mereka ditabiin rijal, kan? Lantas kita yang bukan tabiin misalnya, dan ilmunya bahkan jauh daripada itu, maka nggak pantas disebut rijal dalam bidang keilmuan. Mungkin hum rijal, ya, wa ana sobi, ya, hum rijal wa nahnu sibyan. Ya mereka itu udah pakar, udah jauh ilmunya dan sebagainya. Kita itu masih meniti itu. Ya, seperti bayi masih merangkak, masih meniti. Maka nggak bisa kemudian level kita disamakan dengan mereka. Kalau mereka bisa berijtihad, mereka mujtahid mutlak, maka kita pengikut. Ya, karena itu dalam konteks yang sudah diatur, sudah pasti. Khutbah Jumat begini, nyusun sab begini, keterangan ulama mujtahidnya seperti ini, hadisnya jelas, ayatnya sangat terang sekali. Maka kita yang nggak selevel dengan mereka, udah ikutin, pakemnya begitu. Nggak bisa dengan mengatakan, wah ini mazhabnya nggak boleh begitu, ya kan? Wah, sesuai dengan pemikiran, kita nggak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya kesetaraan gender, itu kan pemikiran Anda, ya kan? Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini dipraktikkan dengan pandangan masing-masing, maka ada berapa banyak versi yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita dengan sesuatu yang sudah terjaga, manhaj dan madhab untuk kita memilih yang sesuai kemudahan, tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah, dalam beribadah, sekaligus menjaga originalitas agama ini, sekaligus menunjukkan kebenaran Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba mengenal Allah lebih dekat dan berpotensi menjadi taat dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itulah manhaj, itulah madhab. Dalam konteks beragama, kita harus menempatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau mau ditarik ke konteks yang lain sesuai kepakaran boleh-boleh saja. Misal, ya, saya ingin mengikuti mazhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat, boleh. Kalimat itu boleh, karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Ya, mazhab dalam pembuatan pesawat. Ya, khususnya misalnya di tentang sayap pesawat dan sebagainya, boleh aja sesuai dengan bidangnya. Ya, tapi jangan Anda tempatkan misalnya, ya, mohon maaf, pandangan-pandangan ya Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Ya, misal Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut mazhabnya Pak Habibie, yang nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat, yang handphone yang lain, ya kan? Ya demikian, apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ya, ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya, tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau, cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama, karena beda. Ya, beda teman-teman sekalian. Hati-hati, ya, hati-hati sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung, beda bung. Gitu ya. Jadi ini nggak sama ya. Hati-hati, ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil satu kesimpulan dengan logika yang melompat dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah, salah memahami dan berpotensi juga orang salah kemudian karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Ya.